Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 dengan saya Lailatul Badriah dan teman saya Pravangga Agustin Iriani. Di sini kami akan mempresentasikan dengan judul konsep ibadah dan manfaatnya bagi kehidupan manusia. Pengertian ibadah. Ibadah secara bahasa etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut syarat terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Definisi itu sendiri antara lain adalah: yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa maba kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridai Allah Azza wa Jalla, baik berupa ucapan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin. Pilar-pilar ibadah yang benar. Ibadah itu berlandasan pada 3 pilar pokok, yaitu hub, cinta; khauf, takut; raja, harapan. Rasa cinta harus bersamaan dengan rasa rendah diri, sedangkan khauf harus bersamaan dengan raja. Dalam setiap ibadah harus terkumpul unsur-unsur ini. Allah berfirman tentang sifat hamba-hambanya yang mukmin seperti yang tercantum dalam Al-Quran. Yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang artinya dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Al-Maidah ayat 54. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka sangat besar cintanya pada Allah. Al-Baqarah ayat 165. Sebagian salaf berkata, yang pertama, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa cinta, maka ia adalah zindik. Yang kedua, barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan raja, maka ia adalah murji. Yang ketiga, dan barang siapa yang beribadah kepadanya hanya dengan khauf, maka ia adalah haruri. Yang keempat, barang siapa yang beribadah kepadanya dengan hub, khauf, dan raja, maka ia adalah mukmin muwahhid. Syarat diterimanya ibadah. Agar bisa diterima, ibadah disyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak bisa benar kecuali dengan adanya 2 syarat. Yang pertama, ikhlas, karena Allah semata, bebas dari syirik besar dan kecil. Yang kedua, ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat yang kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diadakan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang keutamaan ibadah dan manfaat ibadah itu sendiri bagi kehidupan manusia. Di sini keutamaan ibadah yaitu sebagai pensuci jiwa, pembersih, dan pengangkat ke derajat tertinggi. 2. Timbul kebahagiaan, kedamaian, dan ketentraman dalam hidup. 3. Meringankan seseorang untuk melakukan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. 4. Terbebas dari belenggu penghambaan kepada makhluk, ketergantungan, harap dan cemas kepada mereka. Dan di sini keutamaan terbesarnya adalah untuk mencapai keridhaan Allah
untuk masuk surga dan terbebas dari siksa neraka. Manfaat ibadah bagi kehidupan manusia. 1. Akan timbul kebahagiaan dan kesenangan yang hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Akan mendapatkan kemudahan pada semua urusan dan jalan keluar atau solusi dari semua kesulitan yang kita hadapi. Yang ketiga yaitu penjagaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kemanisan dan kelezatan iman, yang merupakan kesempurnaan dari iman itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu keteguhan iman dan ketegaran dalam berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian. Semoga presentasi yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.